Pemirsa, pengacara Joko Chandra Anita Kolopaking mangkir dari pemeriksaan perdananya sebagai tersangka dalam kasus surat jalan palsu. Anita berhalangan hadir dan meminta penjadwalan ulang pada 7 Agustus mendatang. Mbak, tujuan kedatangannya sedikit dulu mungkin apa, Mbak? Mbak Nina? Iya. Mbak? Nanti aja. Menurut polisi, hingga pukul 1 siang tadi Anita tidak kunjung hadir. Anita justru mengirimkan surat kepada Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri untuk meminta penjadwalan ulang. Anita beralasan sejak tanggal 3 Agustus dirinya diminta memberikan keterangan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Penyidik mengagendakan pemanggilan kedua Anita pada Jumat 7 Agustus mendatang. Oke, yuk. Berarti bukan laporan ya, Bu ya? Belum, masih klarifikasi. Tidak. Saya ke Amir 15. Mbak, tujuan kedatangannya sedikit dulu mungkin apa, Mbak? Kejaksaan Agung menegaskan penahanan Joko Chandra merupakan eksekusi dari peninjauan kembali Mahkamah Agung tahun 2009. Dalam putusan tersebut, Joko Chandra dihukum 2 tahun dan denda 15 juta rupiah. Kejaksaan Agung menegaskan penempatan terpidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali Joko Chandra di Rutan Salemba Cabang Barreskrim Polri sudah dilakukan sesuai prosedur. Penempatan Joko di Rutan Cabang Salemba Barreskrim Polri ini merupakan eksekusi dari putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung tahun 2009 yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam putusan tersebut, Joko Sugiarto Chandra dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan kewajiban membayar denda sebanyak 15 juta rupiah karena terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengalihan hak tagih utang atau cesi Bank Bali. Jadi kami ulangi, tugas jaksa dalam hal ini adalah eksekusi terhadap putusan peninjauan kembali nomor 12 tahun 2009. Jadi tidak ada istilah penahanan, ya. Jadi eksekusi. Kalaupun ada yang berpendapat bahwa putusan itu tidak memenuhi syarat ketentuan di dalam pasal 197 ayat 2, maka ranahnya menjadi berbeda. Sebelumnya Barreskrim Polri menyerahkan narapidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali Joko Chandra ke Kejaksaan Agung 31 Juli lalu. Joko Sugiarto Chandra telah menempati sel di Rutan Salemba Cabang Barreskrim Polri setelah polisi menangkap Joko Chandra di Malaysia pada 30 Juli lalu. Penempatan ini dikatakan hanya sementara untuk kepentingan penyelidikan tim Barreskrim Polri dalam kasus surat jalan, sementara nantinya Joko Chandra akan dipindahkan ke Rutan Salemba. Saat ini yang bersangkutan dititipkan di Rutan Cabang Salemba yang ada di Mabes Polri. Ini juga tentunya memudahkan bagi Barreskrim Polri untuk melanjutkan penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap saudara Joko Chandra. Tak hanya Joko Chandra, mantan pejabat Barreskrim Polri Brigjen Prasetyo Utomo juga ditahan. Prasetyo dan Joko Chandra ditempatkan di sel berbeda. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Joko Chandra sempat membuat geger tanah air sepanjang bulan Juli. 3 institusi negeri ini saling lempar tanggung jawab karena tak ingin jadi sasaran kritik saat ia bebas berkeliaran keluar masuk Indonesia. Sejumlah jenderal di kepolisian dan seorang jaksa dicopot dari jabatannya. Penghujung bulan Juli lalu menjadi akhir pelarian Joko Chandra. Sang buron 11 tahun ditangkap di Kuala Lumpur, Malaysia. Kabar Reskrim Polri memimpin langsung penangkapan sang buron kasus Bank Bali. Penangkapan Joko Chandra bersamaan dengan penetapan status tersangka sang pengacara Anita Kolopaking. Mabes Polri menganggap Anita memalsukan surat jalan dari polisi saat sang buron berkunjung ke tanah air Mei dan Juni lalu. Saat itu, Joko Chandra bisa bebas melenggang membuat IKTP dan paspor di Jakarta, serta menumpang jet pribadi ke Pontianak, sebelum akhirnya lari kembali ke Kuala Lumpur. Langkah polisi menangkap Joko Chandra dan menetapkan tersangka pengacaranya hanya berselang 1 hari.
setelah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak peninjauan kembali kasusnya. Pasalnya, Joko Chandra tak pernah hadir meski sidang berkali-kali ditunda. Sejumlah tokoh berkumpul dan membentuk koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Para pencetus merupakan tokoh-tokoh yang kerap berseberangan dengan pemerintah. Tokoh-tokoh ternama yang kerap berseberangan dengan pemerintah seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Samsudin, akademisi Rocky Gerung, serta mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu berkumpul akhir pekan kemarin membentuk kelompok bernama Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Menurut para penggagas KAMI, koalisi ini dibentuk untuk mengontrol dan mengkritisi kinerja pemerintah agar lebih mensejahterakan rakyat. Tokoh-tokoh lain yang juga hadir dalam pembentukan KAMI diantaranya adalah politikus Ahmad Yani, pengamat ekonomi Ihsanuddin Nursi, hingga Marwan Batubara dan Sri Bintang Pamungkas. Dari Jakarta, Sarsabila, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Apa alasan tokoh-tokoh nasional mendirikan koalisi aksi Selamatkan Indonesia atau KAMI? Kita akan bahas masalah tersebut. Sudah bergabung bersama saya politikus PDI Perjuangan Ruhut Sitompul dan juga ada tokoh yang turut hadir dalam deklarasi tersebut, Marwan Batubara. Assalamualaikum, selamat sore Bang Ruhut dan juga Bang Marwan dari luar studio. Waalaikumsalam. Baik, saya ke Bang Marwan terlebih dahulu. Bang Marwan, apa urgensinya membentuk koalisi aksi menyelamatkan Indonesia? Ya, karena kita melihat penyelenggaraan negara itu semakin jauh dari aturan yang ada. Kita melihat banyak peraturan dilanggar, konstitusi juga tidak dipatuhi. Kemudian di sisi lain, fungsi pengawasan oleh DPR itu sudah tidak berjalan. Jadi kita melihat pemerintah dan DPR itu justru menjadi satu kesatuan. Padahal kenapa misalnya kita, konstitusi kita atau banyak negara di dunia itu membuat adanya kamar-kamar di dalam penyelenggara negara itu supaya terjadi check and balances. Nah, ini sudah tidak berjalan karena penguasa baik itu yang di eksekutif maupun di legislatif itu sudah bersatu. Harapan kita jadi mau kepada siapa dengan kondisi seperti itu. Jadi penyelenggaraan negaranya kita menganggap ini sudah menyimpang dari yang seharusnya terjadi, yang diamanatkan oleh konstitusi dan peraturan yang ada. Itu sebabnya kita merasa perlu dan terpanggil untuk menyatakan bahwa ini kondisi yang harus diperbaiki. Intinya sebetulnya kan kita melakukan perbaikan, ingin minta supaya pemerintah itu termasuk DPR juga melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan negara. Segenting itukah kondisinya saat ini sehingga koalisi ini harus dibentuk, Bang Marwan? Oh iya, kan sudah bertahun-tahun dan itu kan bisa dilihat dari berbagai indikator di sektor politik, hukum, ekonomi. Ada indikator-indikator yang menunjukkan banyak masalah gitu. Jadi karena itu berbagai indikator itu menjadi pijakan kita untuk menyatakan sikap. Bukan kita asal bunyi bahwa ini bersalah, apalagi nanti dianggap sekedar nyinyir atau sakit hati atau apalagi dikatakan nanti ini yang gagal dalam pemilu. Tidak seperti itu, tapi kita berangkat dari berbagai indikator kehidupan bernegara kita yang semakin terpuruk selama 6 tahun terakhir dipimpin oleh Pak Jokowi. Misalnya kita bicara tentang utang. Utang waktu Pak SBY 10 tahun itu berkuasa meningkat hanya sekitar 1.300 triliun. Pak Jokowi hanya dalam waktu 6 tahun itu meningkat hampir 4.000 triliun. Baik. Jadi kami ini merasa banyak pelanggaran begitu, kemudian eksekutif dan legislatif bersatu sehingga tidak ada check and balance. Silakan Bang Ruhut tanggapannya. Ya, tanggapan saya apa yang dikatakan Pak Marwan itu salah besar. Besar sekali salahnya. Tadi beliau kan mengatakan, ini sudah bertahun-tahun Pak Jokowi demikian. Pak, kita di negara yang berdasarkan Pancasila, demokrasi kita kedepankan.
faktanya bisa dilihat. Periode pertama, masuk periode kedua, rakyat masih mempercayakan Pak Jokowi sebagai presiden periode kedua. Itu demokrasi, Pak. Jadi kalau Bapak katakan, ya, apalagi ya ini mohon maaf Pak, ya, Bapak mendukung salah satu calon yang kebetulan kita kemarin head to head, ya. Kita maunya kawan-kawan ini apalagi dikatakan tokoh, ya. Kalau tokoh, coba teladani tokoh yang Bapak pilih sebagai calon presiden, Pak Prabowo. Faktanya sekarang Pak Prabowo bersama kami, bersama Pak Joko Widodo. Bahkan beliau mengatakan, ya, beliau bangga melihat cara kerja Pak Jokowi. Nggak seperti apa yang dikatakan tadi Bung Marwan, karena itu saya katakan beliau salah besar. Kan Pak Prabowo dulu Bung Marwan salah satu yang kepingin beliau biar jadi presiden. Nyatanya juga sadar hal ini. Tolonglah teladani kenegarawanan Pak Prabowo. Jangan kita udah waktunya move on, ya. Jangan marah kalau dibilang barisan sakit hati. Faktanya memang barisan sakit hati. Dan saya lihat, ya, kenapa saya bilang barisan sakit hati, mungkin waktu Pak Prabowo ikut bersama Pak Joko Widodo, mungkin kemarin semua kepingin juga mau ikut Pak Prabowo, dibawa ke gerbong Pak Prabowo. Tapi kan Pak Prabowo juga bisa melihat siapa-siapa yang orang pantas untuk mendampingi beliau di pemerintahan. Jadi udahlah, nggak waktunya lagi, apalagi di dalam suasana pandemi. Ya, kita tahu, kita sekarang harus bersama-sama. Ya, saya heran, ya, Pak Jokowi yang sedemikian tapi seorang penggagas namanya Din Samsudin, ya, mau menyelamatkan kapal karam. Nggak salah. Kapal karam, kalian yang ada di kapal yang sudah karam, maaf. Kalian mau menyelamatkan kapal besar yang nahodanya Pak Joko Widodo sedang berlayar di lautan yang penuh gelombang, ombak besar, salah satu corona. Belum lagi di negara lain sudah resesi ekonomi dan lain sebagainya. Tapi beliau sebagai nahoda tetap bersama jajarannya, para menterinya, pendukung-pendukungnya, partai-partai politik di belakangnya. Beliau tetap tegar seperti apa yang beliau katakan. Doakan insya Allah kita akan menjadi Indonesia maju. Jadi negara yang kita harapkan. Bang Marwan, ini jangan-jangan benar-benar barisan sakit hati ini kami. Ya, jadi gini, kita harus bicara kepada objek yang kita persoalkan. Jangan bicara soal bagaimana Prabowo pindah, lalu kita disebut sakit hati. Kita bicara objektif aja. Banyak indikator yang tadi sudah saya sebutkan. Katanya ekonomi akan meroket. Dolar itu akan 10.000. Akan dibangun Mopnas, gitu kan. 2 tahun yang lalu disebutkan sudah ada pesanan 6.000 mobil SMK misalnya kan. Ini semuanya omong kosong yang mestinya kan rakyat itu lihat itu. Jangan rakyat itu terus dibodohin dengan hal-hal yang syarat dengan pencitraan tanpa mau disadarkan, ditunjukkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Ya, jadi soal Prabowo mau bagaimana itu urusan Prabowo, kita tidak ada urusan dengan Prabowo. Lalu karena kita sekarang ini presidennya Jokowi, banyak sekali janji-janji kampanye yang dilanggar, maka kita mengingatkan. Sebaliknya bagi para pendukung, bukalah mata, termasuk Pak Luhut ini, buka mata gitu. Kita bicara apa? Kita bicara objektif, ya. Pertumbuhan seperti itu, BUMN dijadikan sapi perah misalnya itu, kalau yang namanya Pertamina tidak segera disuntik dengan uang yang menjadi utang Pertamina kepada pemerintah sekitar 98 triliun, itu bisa bangkrut. PLN juga sama, dan yang bicara siapa? Yang bicara ekonom seperti Faisal Basri. Kalau PLN itu tidak segera dibayar dengan adanya piutang dari pemerintah sekitar 58 triliun, itu juga bisa bangkrut. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena politik pencitraannya Jokowi. BUMN terutama Pertamina dan PLN itu dijadikan sapi perih, perah, seolah-olah itu adalah perusahaan milik nenek moyang sendiri. Padahal itu punya negara, punya rakyat. Faktanya seperti itu. Nah, yang paling fatal misalnya,
selama bertahun-tahun pemerintah itu selalu merujuk kepada peraturan yang diterbitkan oleh Menteri SDM tentang harga BBM. Kalau harga minyak dunia naik, harga BBM yang dijual di Indonesia naik. Kalau nilai tukar misalnya rupiah terhadap dolar naik, harga BBM juga naik. Dua variabel ini bertahun-tahun dipakai untuk menjadi variabel penentu naik turunnya harga BBM. Baik. Klaim banyak pelanggaran yang dilakukan pemerintah, silakan Bang Ruhut. Iya, jadi sedikit lagi. Jadi yang kita mau koreksi itu jangan melanggar banyak aturan, tapi di sisi lain kita tutup mata. Pokoknya Jokowi ini bagus. Ya, lalu orang-orang yang bersuara itu yang diserang orangnya, tapi tidak dilihat apa yang menjadi objek yang kita permasalahkan. Ya, itu tolong Pak Luhut juga ya, sebagai orang yang mendukung Jokowi. Saya yakin punya hati nurani dan pernah menjadi timnya Pak SBY. Tadi saya sudah sebutkan bagaimana prestasi Pak SBY dulu. Ya, jadi tolong buka hati juga. Jangan sekedar orang yang bersuara karena tidak sama dengan kepentingannya Jokowi dianggap masalah negatif lalu melihatnya. Padahal yang kita suarakan itu adalah hal-hal objektif. Coba dilihat satu persatu. Silakan, Bang Ruhut. Begitu banyak aspek. Ya, begitu banyak aspek yang kita persoalkan. Mohon izin Pak Marwan, saya sudah dipersilakan. Ya Pak Marwan ya, sebentar ya, mohon izin Pak. Ya, jadi tolong juga Pak Luhut, jangan melihat orang tapi lihatlah objek yang kita persoalkan. Ya, mana itu mobil SMK yang dijanjikan akan ada itu? Baik, kita persilakan Bang Ruhut untuk menjawab. Gantian ya Pak ya. Mohon izin Pak Marwan Batubara, kita sama-sama BTL, batak tembak langsung, tapi ada tato kromo diatur oleh pembawa acara. Jadi saya ingin katakan begini, ya Pak Marwan, ya, lain kepemimpinan era di siapapun presiden yang pernah ada di Indonesia. Jangan lihat apple to apple antara Pak SBY dengan Pak Joko Widodo. Itu lain di era Ibu Megawati, ya, di era Pak Habibie, Pak almarhum Gus Dur, Pak almarhum Pak Harto, dan proklamator kita Bung Karno. Itu beda. Ingat loh, sekarang beliau, pertama ini dulu, ya, banyak hal-hal yang gimana? Suara rakyat, suara Tuhan. Faktanya demokrasi dikedepankan, yang dikatakan sahabat saya Marwan, ya, rakyat masih milih beliau. Rakyat sangat percaya dengan beliau. Itu fakta. Coba dong Pak Marwan bilang, itu nggak benar dan lain sebagainya. Mereka akan mendukung Pak Marwan dengan siapa calon yang Bapak dukung. Nyatanya kan tidak Pak Marwan. Tapi Pak, di era, ya, saya sekarang di era Pak Joko Widodo saja dulu. Ada tragedi dunia. Corona Pak. Ya, COVID-19. Mungkin di era-era sebelumnya ini nggak pernah. Tapi kita mesti acung jempol bagaimana semua termasuk pemimpin-pemimpin dunia yang sekarang jadi resesi meminta lockdown. Beliau sebagai seorang negarawan arif dan bijaksana tidak setuju lakukan PSBB. Itulah yang membuat sekarang kita bisa berjalan dengan baik menghadapi badai yang demikian besar. Dan hal-hal yang Bapak katakan tadi itu semua dijalankan Pak, ya. Tinggal karena suasana ini Pak. Tapi percayalah, apa emangnya mengenai Mopnas? Itu berjalan, mereka ada di tempat lain dalam hal ini mengenai angkutan-angkutan truk dan lain sebagainya, itu Mopnas, ya, dan lain sebagainya. Begitu juga ya mengenai, ya jujur saja, itu yang saya katakan, jangan samakan dolar dulu dengan yang sekarang. Tapi paling tidak dolar udah gimana, sekarang stabil kok, 14.000 lebih Pak. Sabarlah. Ya, kenaikan yang Bapak mengharapkan supaya lebih tinggi, ya kita lihat dulu Pak, ini suasana Pak. Karena itu saya mohon ini sahabat-sahabat saya yang deklarasi, ya, marilah kita sama-sama Pak, ya. Nggak usah Pak, saya hormati demokrasi. Bapak mau deklarasi mau apa boleh, tapi tetap Pak, kita memberi solusi Pak. Kritik membangun. Jangan ada seperti Din Samsudin mau menyelamatkan kapal karam. Sorry bos. Ya, Pak Jokowi itu sekarang dunia mengakui kepemimpinan beliau. Ya, bukan kita, kok lucu gitu. Tadi bos menyinggung Pak SBY. Sama juga kok. Pak SBY juga
Orang-orang yang aneh waktu itu mengkritisi beliau, tapi dunia juga mengakui Pak SBY. Begitu juga Pak Joko Widodo. Baik. Sangat dihormati oleh dunia. Baik, Bang Marwan, ini banyak anggapan bahwa koalisi ini hanya untuk memprovokasi, memberikan kritik tanpa ada solusi. Saya kira solusi itu ada dan sudah di tangan kita, tapi kita harus membuka mata rakyat dulu. Jadi salah satu misalnya di sektor ekonomi, kenapa sih untuk dalam beberapa tahun terakhir ini defisit anggaran itu menjadi meninggi, dan untuk tahun ini itu sampai sekitar 6% dari PDB. Kita harus berhutang 1.230 triliun. Salah satunya karena tax ratio kita itu menurun. Selama era Pak SBY 10 tahun, itu tax ratio terhadap PDB itu sekitar 11% ke atas. Sekarang itu 9%. Paling tinggi 9,5%. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, makanya saya bilang tadi, cobalah lihat secara objektif permasalahan yang timbul selama Pak Jokowi itu memerintah. Katanya mau stop impor pangan, tapi tetap dilanjutkan. Mau swasembada ini itu macam-macam, tapi ternyata tidak terwujud. Nah, kalau kita mengingatkan itu dan mengajak para pendukung Jokowi untuk membuka mata, lalu sama-sama kita kasih solusi, itu kan lebih kondusif dan baik bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Tapi belum apa-apa sudah dianggap negatif. Padahal kita bicara faktual, sama saja dengan Pak Luhut. Coba lihat berbagai indikator yang saya sebutkan tadi, tingkat kemiskinan, ya itu sekarang jauh daripada yang ditargetkan dalam RPJM disusun oleh Pak Jokowi sendiri. Nanti kuartal kedua tahun ini itu akan kembali sekitar 14% terhadap jumlah penduduk. Apakah solusi ini juga disampaikan ke pemerintah begitu, Bang Marwan? Ya, misalnya beginilah ya, solusi kita bicara di sektor energi tadi. Bertahun-tahun kita bilang jangan Anda menjadikan BUMN itu sebagai sapi perah. Kalau memang mau pencitraan, bahas dengan DPR bahwa ini harga BBM tidak perlu naik, tapi itu tidak dibahas. Dipaksa itu BBM dijual dengan harga murah oleh Pertamina. Nanti urusan berapa yang harus diganti, itu setelah setahun lebih kita menggugat, baru ada perubahan melalui Perpres nomor 43 2018. Tapi BUMN itu sudah berdarah-darah. Di sektor minerba misalnya, tolong BUMN kita itu diutamakan. Kita contohkan ya, saya sedikit lagi, sekedar contoh saja. Pemerintah itu harus berhutang melalui Inalum untuk menguasai 51% saham di Freeport. Perlu keluar duit 3,85 miliar. Ada kesempatan dan itu dijamin konstitusi bisa menguasai 51% minimal. Baik, Bang Marwan, kita berikan kesempatan Bang Ruhut untuk menjawab ini karena waktunya terbatas. Silakan Bang Ruhut. Ini supaya lebih jelas ya. Pemerintah boleh itu aku bicara boleh sedikit lagi supaya jelas. Kita waktunya terbatas, Bang Marwan. Sekarang giliran Bang Ruhut. Silakan. Jadi kita tidak bisa melihat sepotong-sepotong. Istimewa saya ingin membahas mengenai BUMN. Ya. Kita tahu bagaimana BUMN kita dari era Pak SBY, karena Anda apa sekali dengan Pak SBY. Saya juga nggak lupa dengan jasa Pak SBY. Ya, saya dulu kadernya dia, sekarang saya kadernya Ibu Megawati Soekarno Putri. Kan itu aja bedanya. Saya ingin katakan BUMN dulu dengan sekarang yang dipimpin Pak Erick Thohir, waduh, tidak benar sapi perah. Sekarang lagi diperbaiki. Ada yang memang BUMN itu tidak pantas, dikurangi dan lain sebagainya. Sekarang di-manage dengan baik oleh Pak Erick Thohir. Tapi lupa salah satu deklarator klien, Said Didu. Ya, lama itu menjadi sekjen BUMN. Apa yang dia lakukan selama dia di BUMN? Ya, jadi udahlah, jangan belajar menunjuk hidung orang lain, ya, sebelum kita menunjuk hidung kita sendiri dulu. Tapi Pak Jokowi itu udah kerja dengan baik kok. Jajarannya juga begitu, termasuk karena membahas BUMN. Begitu juga tadi menyinggung mengenai minerba. Bagaimana Menko Kemaritiman dan Investasi
Pak Luhut bercerita ke depan kita kaitan dengan baterai, litium baterai, ya, nikel dan lain sebagainya. Begitu juga sekarang Pertamina yang komisaris utamanya Pak Ahok. Ya jangan dong, di dunia turun kita juga harus turun. Itu ada strateginya, bukan begitu. Kita tetap ya melihat jauh ke depan, jangan pendek-pendek, jangan nanti negara ini jadi rusuh. Kita maunya aman-aman aja. Hati boleh panas, kepala tetap dingin. Baik, terima kasih Bang Ruhut, Bang Marwan sudah bergabung bersama kami di Ini Sore. Dan pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi Gibran Rakabuming Raka akan menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto usai mendapat dukungan.